Nah, ada yang namanya populasi dan sampel. Jadi populasi itu kumpulan individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang sama, itu populasi. Tadi kan saya menceritakan kue ya. Jadi kalau Anda ingin membuat sebuah kue ya, ini namanya populasi. Tapi kalau Anda mencicipi, itu namanya sampel. Anda coba tadi sedikit mencicipi, karena itu akan mewakili rasa dari semuanya. Nah, ada yang namanya variabel. Variabel adalah kualitas dan ciri-ciri dari populasi. Ciri-cirinya apa dari populasi? Itu variabel. Kayak misalkan, ini kelas SMU 61. Ini adalah satu populasi. Katakanlah 20 orang. Kalau misalkan saya ambil sampel, saya cukup comot aja 2 orang. Kan 10%-nya tuh. Ya, saya wawancara, bisa mewakili yang 20 orang ini. Gitu. Variabelnya apa? Orang-orang ini punya umur, punya ketinggian, punya berat badan, itu kan variabel. Punya kecerdasan, nilainya berapa? Ya. Kemudian itu variabelnya apa? Apakah berasal dari mana? Yogyakarta atau apa gitu kan. Parameter itu adalah gambaran ringkasan variabel dari populasi. Parameternya apa? Kenapa saya memilih si A sebagai siswi terbaik? Parameternya apa? Parameternya karena yang bersangkutan indeks prestasinya 3,6 misalkan. Itu parameter, alat ukur. Kenapa kamu memilih cowok A sebagai calon suami kamu? Parameternya apa? Alat ukurnya apa? Kan ada kesolehannya, hartanya gitu kan, kekayaannya. Itu kan parameter, alat ukur. Ya. Statistik berarti gambaran ringkasan variabel dalam sampel. Itu yang disebut dengan statistik. Berarti gambaran ringkasan. Nah, sekarang populasi ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan populasi finite, jumlah individunya tertentu. Ada populasi infinite, tidak mempunyai jumlah individu yang tetap. Nah, sekarang kalau misalkan saya ingin melakukan penelitian, nih, kelas SMU 61, saya ingin meneliti tentang apakah kalian punya semangat belajar. Ya, itu penelitian saya. Ada 2 cara. Apakah saya tanyain semuanya 20 orang? Apakah saya cukup ambil 2 mewakili yang 20 orang ini? Gitu kan. Kalau yang saya ambil semuanya, itu namanya sensus, karena satu-satu ditanyain. Ya. Tetapi kalau misalkan saya ambil cukup Mas Adam sama wakilnya Yuli 2, berarti itu namanya adalah sampel enumeratik. Ya. Sampel enumeratik itu bagian dari unit populasi yang sama. Tetapi ada 2 cara saya memilih 2 orang ini. Cara yang pertama, saya ambil secara acak. Karena untuk menentukan fair atau tidak fairnya gitu kan. Ya. Cara yang kedua, pakai judgment. Karena saya anggap si Juli sama Mas Adam ini mewakili kalian semua. Karena dia ketua. Paling tidak dia tahu rahasia kalian semua gitu kan. Nah, itu ada 2 cara. Ada acak, ada tidak acak. Makanya kalau Anda mencicipin masakan majikan, ada 2 cara. Ada acak, ada tidak acak. Acak, Anda acak aja dari mana gitu. Kalau tidak acak, ada planning. Kayaknya itu majikan saya, kalau makan telur, kuningnya dulu. Saya cobain dulu yang kuningnya, begitu misalkan. Berarti kan tidak acak, ada planning. Gitu. Nah, kemudian, teknik sampling. Ada 2. Ada yang disebut dengan probability, kemungkinan. Ada yang disebut dengan non-probability, yang tidak pakai kemungkinan. Bagaimana cara kita mengambil sampling? Nah, makanya tadi saya bilang, kalau misalkan ada 20 orang memutuskan untuk sekolah, oh katanya sekolah ini ijazahnya tidak diakui, katanya ijazahnya itu palsu misalkan, tapi yang ngomong 20. Tapi kalau dibandingkan dengan 150.000 ya nggak ada artinya, gitu kan? Tidak signifikan. Ya. Nah, kalau probability sampling itu ada 4 cara. Ada simple random, ada proportionate, ada disproportionate, ada area atau cluster.
Kemudian ada non-probability, ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, dan lain sebagainya. Nah, apa itu probabilitas? Probabilitas itu adalah teknik sampling yang memberikan peluang sama bagi setiap orang. Jadi begini, kalau misalkan saya meneliti tentang kelas ini, saya tidak ambil si Juli sama Mas Adam saja, kan nggak fair. Kenapa? Peluang yang lain untuk saya ambil kan kecil. Kenapa? Karena bukan ketua kelas, gitu kan? Nah, itu kalau sekiranya probability. Tetapi kalau non probability ya berarti saya ambil Mas Adam sama si Juli saja. Nah, sekarang gini, sampling yang pertama adalah sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Mohon maaf, kayak gini misalkan. Dari 20 kelas ini, yang mana saya ambil 2 orang itu? Saya bisa kan mengambil yang saya ambil adalah yang nomor urut 1 dan 2. Berarti itu yang saya lakukan adalah sistematis. Atau saya ambil adalah nomor ganjil. Berarti 3 dan 7. Itu kalau misalkan saya ambil secara sistematis. Berarti ada sistemnya. Saya nggak tahu bagaimana caranya orang Hong Kong memberikan izin kepada orang asing untuk menetap di sini. Pasti ada sistematisnya. Kayak misalkan ini, saya bisa membawa kedua orang tua saya, tetapi istri saya tidak bisa membawa kedua orang tuanya ke sini untuk tinggal. Maksudnya untuk tetap tinggal di sini. Kenapa? Karena yang memperoleh izin sebagai professional worker saya, istri saya hanya ikut saya. Itu sistemnya, gitu kan? Itu sistem. Nah, kalau misalkan Anda ingin meneliti apakah benar stroberi itu bisa membuat awet muda, berarti yang Anda teliti katakanlah 100 orang. Nah, ada 100 orang. Gimana cara milih yang 100 orang ini dari 1000 orang? Gitu kan? Gimana cara memilihnya? Oh, Anda mengatakan, oh yaudah kita pilih yang nomor genap. Nomor urutnya genap dari A sampai Z. Itu yang disebut dengan sistem. Kemudian yang kedua, sampling kuota. Nah, begini. Kalau misalkan katakanlah kelas ini ada 100 orang ya. Saya ingin mengambil 10. Katakanlah kelas ini ada 100 orang, saya ingin mengambil 10. Nah, 10 orang ini, nah, misalkan totalnya ada 100 orang. Ya. Tetapi di kelas saya dari 100 orang ini, yang 60 itu orang Jawa Timur. Yang 60 berarti gini ya, yang orang Jawa Timur itu seperti ini, 60%-nya. Dan sisanya orang Jawa Barat. Berarti 40%-nya. Kalau misalkan saya disuruh ngambil 100, jangan 100-100-nya orang Jawa Timur dong. Dari 100 kita ambil 10, ya kan? Kalau misalkan tugas saya mengambil sampel 10 orang, jangan 10-10-nya orang Jawa Timur dong. Orang Jawa Barat nggak ada yang mewakili. Gitu. Bagusnya sih, dari 10 itu saya ambil 6 orang Jawa Timur dan 4 orang Jawa Barat. Kenapa begitu? Karena orang Jawa Timur 60% lebih banyak daripada orang Jawa Barat, gitu, ngerti ya? Itu yang disebut dengan sampling kuota. Jadi orang yang populasinya lebih banyak berdasarkan, atau misalkan berdasarkan tingkat umur, gitu kan? Orang yang usianya di atas 30, 60%. Orang yang usianya di bawah 30, 40%. Otomatis saya mengambil orang yang model kamu kan di atas 30 kan? Oh, kamu belum 30? 24. Oh iya, 24. Serius tuh? 24. 24. Ya, oke. Lagi. Misalkan seperti itu. Nah, oke. Ya udah nanti dibahas. Nah, jadi itu adalah sampling kuota. Oke, kita lanjutkan. Kemudian sampling aksidental. Sampling aksidental itu kayak gini. Misalkan
Saya nungguin nih 100 orang. Saya pilih aja yang 10 orang yang pertama datang. Nah, itu accidental. Kita nggak tahu siapa yang pertama datang duluan. Accident. Itu yang pas ketemu, nah itu saya comot. Gitu. Itu namanya sampling accidental. Gitu ya. Kemudian purposive sampling adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai. Maka sampel yang dipilih adalah ahli dalam bidang kepegawaian. Ya. Misalkan saya akan mengambil siswa yang jago masak. Makanya yang saya pilih, yang siapa di antara kalian yang jago masak, itulah yang saya ambil. Gitu. Yang lain nggak perlu saya ambil. Gitu. Siapa yang jago melipat celana? Ya, itulah yang saya ambil. Siapa yang jago dandan? Nah, itulah yang saya ambil. Kayak dia gitu kan. Kayaknya dandan prioritas pertama gitu kan. Suami prioritas ke-45. Makanya jangan dipilih. Jangan dipilih loh. Ntar, Mas silakan makan sama bubur kayak apa terserah. Saya masih dandan gitu. Bagaimana kalau yang disebut dengan sampling jenuh? Sampling jenuh itu kayak sensus. Apa arti sensus? Semuanya diambil. Gitu. Jadi nggak ada dari 100 diambil 10 nggak? 100-100-nya saya tanyain. Itu sampling jenuh. Bagusnya sih begitu, tapi nggak praktis gitu kan ya. Kan kita ya sama sampling jenuh itu sama aja kayak majikan nyuruh kamu, cobain itu satu panci, ya kamu cobain satu panci-pancinya. Majikannya dikasih pancinya, udah selesai. Itu namanya sampling jenuh. Oke, lanjut. Habis duluan ya. Ada yang namanya snowball sampling. Perhatikan, snowball sampling itu kayak gini. Yang datang duluan dia. Terus saya dulu, kamu panggilin temanmu, kamu panggilin. Kamu panggilin temanmu, kamu panggilin. Kayak MLM. Itu namanya snowball sampling. Ya. Itu persis multi-level marketing. Jadi kalau snowball, bola salju, kalau asalnya kecil digelondongin jadi makin besar. Itu namanya snowball sampling. Ya kayak di film kartun. Iya. Makanya jangan kebanyakan nonton film kartun. Jadi hidupmu kayak kartun gitu kan. Semuanya kayak mainan ya. Keluarga dianggap mainan. Waktu kecil kan suka nonton Doraemon. Juli. Kalau cerita anak-anak itu kita jadi kita Iya. dari kantong ajaib apa? Dari kantong aja. Makin parah. Saya punya cerita nih. Perhatikan. Murid saya ingin merancang rumah untuk anjing dulu. Saya bilang merancang rumah untuk anjing. Berarti kamu harus tahu ukuran pintu dan ukuran rumah anjing gitu. Kalau Anda melakukan skripsi jangan sembarangan. Akhirnya dia nanya, oh iya Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan Pak? Kan anjing lain-lain. Sekarang kamu cek berapa jumlah populasi anjing yang ada di kota Bandung waktu itu. Oke, ada dia cek. Saya nemu nih Pak datanya. Oke. Banyak jenis anjing kan? Nggak mungkin kamu bikin rumah anjing untuk anjing herder pasti lain sama anjing Chihuahua gitu kan? Chihuahua kecil. Terus saya tanya, kamu pilih yang mana penelitian kamu? Terus dia bilang, kalau saran Bapak apa? Karena rumah anjing ini akan kamu jual, kamu pilih dong anjing yang paling banyak dimiliki oleh orang Bandung. Gitu kan? Ya udah Pak, saya pilih ini. Oke. Lalu apa yang saya lakukan Pak? Dia kalau nggak salah ada sekian ratus anjing gitu ya. Saya nggak mungkin dong Pak cek satu-satu. Apa yang harus kamu cek? Kamu cek tinggi badan sama lebar. Kenapa? Karena kamu akan mendesain pintu. Kan untuk masuk ke rumah anjing kan harus ada pintunya. Ya, kamu cek. Lah, berarti saya harus ngukur dong Pak. Iya. Sekarang saya tanya, berapa jumlah anjing di kota Bandung? Ya ada sekitar 600. Ya udah, berdasarkan teori statistik, ambil 10%. Saya bilang. Cukup 60 anjing kamu ukur sehingga bisa mewakili yang 600. Akhirnya dia lakukan itu. Ya. Karena kalau semua anjing kan repot gitu. Cuma diukur tinggi sama lebar. Sehingga desain pintu untuk dia masuk keluar mudah gitu kan.
Ya. Lain ceritanya kalau dalam ruangan itu ada AC. Suhu mana yang paling menarik untuk anjing gitu kan? Salah sendiri saya bilang, ngapain skripsi bikin rumah anjing? Nah, gitu kan. Nah, yang saya ajarkan ke kamu, satu, banyak metodenya. Apakah 10% tidak? Itu salah satu metode saja. Saya lupa siapa yang mengeluarkan metode 10% itu. Ada metode yang lain, namanya metode Krejci. Si Krejci ini bikin tabel. Tabelnya itu gini, kalau misalkan ada populasi 100, maka sampelnya diambil cukup 80, nggak usah 100. Kalau ada populasinya 200, sampelnya cukup diambil 132. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda nanti skripsi, kenapa sampelnya sedikit? Saya pakai metode Krejci, Pak. Orang yang suka stroberi kan ada 100.000. Saya nggak perlu 100 ribunya saya teliti, Pak. Saya ambil 384. Dasarnya apa? Saya tanya. Oh, saya pakai teori Krejci, Pak. Boleh. Boleh. Nggak tahu dia dapatnya dari mana ya. Pokoknya Anda dasarnya adalah Krejci. Krejci itu sistemnya kayak gini. Gitu. Dimana N adalah populasi, S adalah sampel. Yang saya ajarin hanya 2. Kamu tinggal explore sendiri gimana caranya mendapatkan sampel tersebut. Oke?